Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio, apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Masih di program Selamat Pagi Tabalong. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari kantor pajak Pratama Tanjung ya. Kita akan berbincang-bincang nanti terkait dengan berbagai hal, utamanya tentang pajak ya, atau setidaknya yang berkaitan dengan pajak. Sudah hadir di Radio Suara Tabalong FM. Saya perkenalkan saja Pikih Anissa Ramadhani. Beliau sebagai penyuluh pajak. Selamat datang Mbak Pikih, apa kabar? Oke, saya panggil Mbak Pikih saja boleh? Iya, Pak Fikri aja. Oke, ya maaf tadi suaranya kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, baik sekarang sudah oke, terdengar bagus? Iya, terdengar. Oke. Mbak Pikih, kita berbincang-bincang terkait pajak lah, katakanlah begitu ya Mbak Pikih ya. Dan nanti juga akan kita terima, bisa saja ada pendengar radio yang juga bergabung lewat line telepon atau lewat layanan lain ya. Boleh Siap. ya Mbak Pikih ya? Siap, Mas Tono. Oke. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga kedatangan tamu dari kantor pajak Pratama, tapi yang dibahas berbeda. Kali ini apa yang dibahas ini Mbak Pikih? Oke, Mas Tono dan pendengar. Jadi hari ini aku kesini mau ngebahas tentang Cortex, Mas Tono. Kortek ya. Betul. Jadi kan nanti insya Allah sih launchingnya tahun depan. Jadi nanti kita akan ganti sistem migrasi dari yang sebelumnya DJP online dan sebagainya, jadi pindah ke Cortex seperti itu, Mas Tono. Kortek ya. Ini barangkali bagi orang baru juga begitu Iya, ya. mungkin masih belum pernah. Kira-kira makhluk semacam apa ini sebenarnya ini Kortek ini Mbak Pikih? Barangkali bisa dijelaskan secara gamblang lah begitu ya, agar masyarakat terutama wajib pajak setidaknya yang berkenaan dengan ini ya Mbak Pikih ya. Silakan. Oke, siap Mas Tono. Jadi sesuai namanya Cortex itu kan ada dari dua kata, yaitu core sama tax gitu dalam bahasa Inggris. Yang artinya kalau core itu inti, tax itu perpajakan atau pajak. Jadi ini adalah satu sistem inti perpajakan. Jadi kalau sebelumnya itu misalnya kalau kita mau lapor harus di DJP online, kalau misalnya kita mau bikin faktur namanya e-faktur. Jadi masih berbagai macam jenis aplikasi, masih banyak banget aplikasi. Nah, di Cortex ini nanti ada satu aja. Jadi satu sistem aja yang untuk mencakup semua layanan administrasi perpajakan. Jadi, seperti itu. sebelumnya apa saja Mbak Pikih yang harus dilakukan atau aplikasi apa saja yang sebelum adanya Kortek ini sehingga perlu dimunculkan Kortek ini? Bagaimana Anda? Oke, siap. Jadi kalau sebelumnya itu kalau untuk lapor, kalau misalnya kita orang pribadi nih Mas Tono, itu cuman pakai biasanya DJP online aja. Nah, tapi kalau misalnya kita mau WP yang menerbitkan faktur PPN, yang menerbitkan faktur itu ada namanya aplikasi web e-faktur, ada aplikasi e-faktur, kemudian nanti ada juga e-objection dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya ada banyak banget. Dan juga di pegawai kita sendiri Mas Tono itu ada berbagai macam aplikasi juga sebenarnya untuk dari dalam kita sendiri. Nah, jadi nanti dari kita maupun dari pegawai pajak maupun dari wajib pajak itu satu sistem aja namanya Satu Cortex. sistem saja ya. Satu sistem aja. Apakah integrasi semua. Maaf kalau saya boleh komentari ya Mbak Pikih ya. Kalau yang dulu-dulu gitu ya kan Anda katakan bahwa ada bermacam-macam aplikasi untuk mendapatkan layanan pajak begitu ya. Betul. Sekarang akan dibuat sesederhana mungkin begitu Sesederhana Anda mungkin, betul. ingin katakan begitu ya. Dan apakah justru tidak akan membuat ribet ini Mbak Pikih ya? Karena yang ada saja sudah begitu susah dalam tanda petik begitu Mbak Pikih. Sekarang ada lagi ini yang namanya Kortek yang menggabungkan semua aplikasi yang ada dalam hal mendapatkan layanan pajak. Bagaimana Anda mengomentari ini Mbak Pikih? Oke Mas Tono, jadi harusnya di Cortex ini nanti karena semua gabung jadi satu Mas Tono, jadi harusnya lebih mudah sih. Jadi lebih mudah, nggak perlu pindah-pindah aplikasi atau nggak perlu jadi harusnya nggak bakal jadi bikin ribet lagi karena udah dalam satu aplikasi itu. Dan harusnya nanti akan memudahkan juga bagi wajib pajak maupun jadi bagi kita juga Mas Tono. Mbak Pikih, akan memudahkan bagi wajib pajak begitu ya. Kira-kira gambarannya bagaimana nih bagi wajib pajak yang ingin berurusan dengan kantor perpajakan katakanlah begitu dengan adanya Kortek ini secara umum saja Anda bisa menggambarkan kira-kira bagaimana ini Kortek ini Mbak Pikih? Iya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan Mas Tono, jadi tadi kalau misalnya kita mau lapor pajak, nanti saya juga akan menjelaskan kalau misalnya kita misalnya wajib pajak mau
permohonan narasumber ke kita, misalnya mau mendapatkan akses edukasi atau mendapatkan administrasi seperti melakukan pemindahan bukuan dan administrasi lainnya, itu jadi semua tergabung di dalam satu sistem itu aja Mas Tono. Jadi satu pintu aja intinya. Jadi satu pintu nanti akan ada banyak menu. Nah, nanti akan di situ semua. Oke, Mbak Piki. Tadi Anda katakan bahwa akan memudahkan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan lah atau mendapatkan layanan pajak begitu ya. Betul. Kan wajib pajak ini kan ada wajib pajak perorangan, ada wajib pajak yang badan begitu ya. Banyak lah ini. Apakah juga nanti sama menggunakan Kortek juga dari semua wajib pajak ini? Apakah itu wajib pajak pribadi atau perusahaan atau badan usaha yang lain misalnya? Iya, betul banget Mas Tono. Jadi mau wajib pajak agar mereka memahami Kortek ini. Oke Mas Tono, jadi kalau di kita sendiri sebenarnya di semua kantor pajak juga melakukan, termasuk di KPP Pratama Tanjung itu ada buka kelasnya Mas Tono, jadi kelas edukasi untuk Kortex. Nah kalau di kita sendiri itu buka kelasnya setiap minggu, nah itu nanti bisa daftar untuk mau lihat gimana sih Kortex itu. Nanti kita akan ajarin simulasinya, nanti untuk pembuatan pelaporan dan sebagainya itu bisa di kelas pajak itu. Dan juga kalau misalnya di Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu juga buka namanya simulator Kortex. Jadi kalau misalnya Mas Tono buka DJP online-nya, login. Nah nanti ada tuh untuk daftar simulatornya. Jadi Mas Tono nanti bisa nyoba-nyoba sendiri mau ngeliat menu-menunya apa atau mau lihat-lihat pelaporannya seperti apa itu bisa. Oke. Gitu. Dan bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan kelas belajar tadi? Oke. Kalau di Instagram kita itu biasanya itu ada di post kita Mas Tono untuk daftar kelasnya. Jadi itu gratis buat siapa aja, mau orang pribadi, mau badan usaha, instansi pemerintah pun sebenarnya bisa join ke kelas kita. Berapa lama kira-kira Mbak Piki pembelajaran lah katakan itu kelas edukasi tadi itu rata-rata menurut pengalaman ini ya wajib pajak bisa memahami Kortek ini? Kalau di kita sendiri sih kelasnya cuman sekitar 3 jam aja sih. 3 jam aja ya. Dan jadi itu sudah bisa memahami gitu ya. Seenggaknya tergambarkan aja. Oke. Gitu. Baik Mbak Piki, itu kalau orang yang melek digital. Iya, betul. Karena tidak semua masyarakat kita kan paham tentang aplikasi segala macam ini. Bagaimana dengan masyarakat pedesaan katakanlah begitu, yang mereka juga merupakan sebagai wajib pajak begitu ya, agar bisa mereka ya minimal melakukan pelaporan tiap tahun begitu ya. Nah, mereka tidak katakanlah tidak paham lah dengan hal-hal itu. Bagaimana Anda menyikapi ini Mbak Piki? Terutama kantor pajak Pratama ini. Oke Mas Tono, kalau di kita sendiri sebenarnya kalau lagi musim pelaporan pajak nih, kan musim pelaporan pajak dari sampai dengan 31 Maret ya, tahun depan itu dari 1 Januari sampai 31 Maret. Nah itu biasanya kalau dari kantor pajak Tanjung sendiri itu melakukan namanya kayak layanan kegiatan di luar gitu Mas. Jadi kita melayani wajib pajak itu kita nyamperin satu-satu, kayak gitu kita nyamperin ke desa-desa. Terutama yang di pelosok-pelosok seperti itu, kita nyamperin ke kecamatan-kecamatan sampai ke desa-desanya untuk nyamperin mereka sendiri kayak jemput bola biar mereka bisa ngelapor untuk asistensi mereka pelaporannya gitu. Jadi nanti kalaupun mereka nggak paham nanti kan kita ajarin juga tuh Mas Tono, gitu kita ya? Asistensi juga karena kan dia pasti juga nggak bisa kan secara langsung sendiri mereka. Iyalah, karena ya namanya ini barang baru lagi ya, apalagi kaitannya dengan aplikasi-aplikasi kan. Iya, tidak semua masyarakat lah mengerti. Oke, Mbak Piki, nanti kita akan berbincang-bincang lagi Mbak Piki setelah sajian berikut di Radio Suara Tabalong FM. Di mana saja Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mbak Piki Anissa Ramadhani, penyuluh pajak dari kantor pajak Pratama Tanjung terkait dengan persiapan menuju Kortex, dan sedari tadi kita sudah berbincang-bincang dengan beliau. Mbak Piki, kita lanjutkan kebersamaan ini Mbak Piki ya. Siap. Dan tadi Anda katakan persiapan menuju Kortex, begitu judulnya dah ya. Dan persiapannya seperti apa ini Mbak Piki? Oke, Mas Tono. Jadi kalau misalnya kita menghimbau di Instagram juga kita sering menghimbau kepada wajib pajak. Jadi untuk mengupdate di DJP online seperti emailnya, nomor handphone dan juga data-datanya harus diupdate dulu. Karena nanti ketika kita migrasi dari yang DJP online ke Kortex itu nanti sebelumnya
dari Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan email untuk ganti password seperti itu. Jadi nanti kita pertama kali ketika pakai Cortex itu kita ganti password terlebih dahulu. Nah, link untuk mengganti passwordnya itu adanya kode untuk mengganti password itu nanti adanya di email. Jadi jangan sampai emailnya salah, takutnya nanti malah nggak dapet emailnya. Seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman dan wajib pajak semua itu harus mengupdate data terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, Mbak Piki, tidak dipungkiri ini Mbak Piki ya, proses untuk katakanlah yang sederhana saja pelaporan pajak tahunan. Betul. Itu kan wajib begitu ya. Betul. Dan harus dilakukan itu, kalau toh tidak dilakukan ada denda, itu persoalan lain lah ya begitu ya. Tapi yang menjadi persoalan ya, barangkali akan saya tegaskan sekali lagi nih Mbak Piki ya, untuk melakukan pelaporan yang sistem lama saja begitu ya, udah ribet begitu ya. Kenapa sih harus ada Cortex lagi begitu? Apakah dianggap sistem yang lama itu sudah katakanlah tidak mewakili lagi dengan kondisi yang saat ini, atau bagaimana Mbak Piki, sehingga perlu ada Cortex lagi begitu ya? Oke, Mas. Jadi sebenarnya kalau untuk mewakili sebenarnya enggak juga sih Mas. Yang lama juga sebenarnya kan sampai sekarang juga masih bisa aja sebenarnya. Nah, cuman kan tadi karena udah terlalu banyak aplikasi yang kita miliki, karena mungkin kalau kita sekarang sebagai pegawai kan cuma taunya DJP online aja ya, satu itu aja. Cuman kan kalau yang pengguna wajib pajak lainnya itu kan ada banyak tuh yang dipakai sebenarnya. Nah, itu jadi ribet, itu harus ke aplikasi 1, aplikasi 2. Kemudian di sekarang ini di Cortex ini nanti juga pelaporannya akan lebih detail lagi, Mas Tono. Jadi biar nanti data yang di kita punya itu juga lebih akuntabel lagi, bisa dipertanggungjawabkan lagi, karena nanti data-data yang di pelaporan Cortex ini juga akan lebih detail lagi. Seperti itu perbedaannya. Jadi akan lebih memudahkan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa mengawasi dari wajib pajak, seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Jadi ada bahkan istilahnya proses bisnis Cortex, apa ini yang kadang-kadang muncul juga begitu ya, masyarakat barangkali perlu lebih tahu ini apa yang ada di proses bisnis Cortex itu Mbak Piki. Oke Mas Tono, jadi di proses bisnis Cortex ini kurang lebih itu ada 21, ada banyak sekali. Karena kan dari berbagai macam jadi satu aja. Jadi ada 21 proses bisnis, mulai dari pembayaran, dari registrasi. Sebentar, yang Anda maksud dengan proses bisnis Cortex ini layanan yang diberikan terkait dengan Cortex itu kah? Iya, betul. Layanan yang ada di dalam Cortex itu. Oh iya, istilahnya bisnis Cortex begitu ya? Iya, proses bisnis. Oke, apa saja Mbak Piki yang bisa dijelaskan paling tidak secara umum lah? Oke, itu ada registrasi. Jadi kalau kita daftar NPWP, kalau misalnya kita mau pengukuhan pengusaha kena pajak itu juga di Cortex. Kalau sebelumnya namanya IREK, jadi sebelumnya itu nggak di situ, jadi gabung di situ lagi. Nah itu registrasi, kemudian atau pendaftaran, kemudian proses pembayaran, proses pengawasan, proses pemeriksaan, nah nanti juga termasuk proses layanan perpajakan itu juga ada di situ. Nah nanti mungkin saya akan sampaikan satu aja nih Mas Tono, yang boleh. Mungkin nanti akan kepake sama teman-teman semua seperti itu, yaitu layanan perpajakan, yaitu ada layanan edukasi, layanan interaktif dan juga layanan administratif, seperti itu. Layanan edukasi, layanan interaktif dan juga layanan administratif. Seperti apa itu bentuknya kira-kira? Oke Mas Tono, jadi kalau yang layanan edukasi, jadi nanti wajib pajak itu bisa mendapatkan pengetahuan perpajakan atau bisa mendapatkan kegiatan penyuluhan dari kami itu melalui aplikasi Cortex itu. Seperti itu nanti, jadi ada menunya sendiri, wajib pajak bisa reservasi kelas pajak atau bisa permohonan narasumber dari kami. Nah itu bisa melalui Cortex itu. Itu terkait dengan layanan edukasi. Betul. Layanan yang lain? Kemudian ada layanan layanan interaktif. Jadi wajib pajak itu bisa melakukan pengaduan atau bisa memberikan saran atau apresiasi kepada kami. Nah, itu melalui layanan Cortex itu. Jadi kalau sebelumnya itu sebenarnya bisa Mas Tono, tapi cuman lewat telepon di kering pajak di 1400-200 atau mungkin bisa melalui pengaduan.go.id. Nah, kalau sekarang itu bisa melalui akunnya masing-masing. Akun wajib pajak masing-masing di situ. Akun pajak masing-masing ya? Iya, akun ya? Cortexnya masing-masing. Oke. Anda tadi dikatakan 3, ada yang bisa dijelaskan barangkali selain layanan edukasi, dengan ada layanan interaktif, layanan apa lagi yang bisa dijelaskan ke masyarakat? Oke, yang Mas Tono yang terakhir itu ada layanan administratif. Jadi layanan administratif itu seperti judulnya, itu administratif. Jadi layanan ini menerima permohonan administrasi seperti permohonan pemindah bukuan,
permohonan surat keterangan bebas pajak atau pemberitahuan penggunaan norma pajak. Nah, itu semua disediakan di layanan administratif di Kortex itu masing-masing. Layanan administratif ya. Betul. Ya, ginilah katakanlah mudahnya saja ya Mbak Pikih ya. Mungkin masyarakat masih ini nih, masih belum mudah untuk mencerna apa itu layanan Kortex. Mending datang saja deh ke kantor pajak Pratama ya, betul. bertanya-tanya begitu. Oke Mbak Pikih, saya barangkali sudah punya pertanyaan ini. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, sebentar saya cek dulu pertanyaan dari masyarakat. Iya, oke. Maaf. Ya, pertanyaannya dari Bahrul Iman, ya. Oke. Mas Bahrul Iman bertanya, apakah ada denda atau konsekuensi tertentu jika saya terlambat mengikuti perubahan yang dibahas di Kortex? Bagaimana, Oke. Mbak Dari Vicky? Mas siapa? Bahrul Iman. Mas Bahrul Imam. Terima kasih Mas Bahrul pertanyaannya. Jadi kalau perubahan ini, apakah tadi ada denda kalau telat mengikuti perubahan nih? Seperti itu ya Mas Tono ya, kalau sudah saya dengar. Nah, sebenarnya kalau perubahan ini bukan masing-masing dari kita mendaftar perubahan enggak Mas Tono. Jadi emang nanti insya Allah mungkin rencananya di 2025 itu langsung semua berubah. Oh ya? Semua langsung berubah seperti itu. Jadi nanti udah nggak ada lagi DJP online, jadi semua langsung berubah ke Kortex seperti itu. Jadi nanti buat wajib pajak nanti pas awal tahun pas pelaporan nanti silakan menyesuaikan saja seperti itu. Jadi bukan kita daftar untuk menjadi berubah ke Kortex, tapi emang semuanya jadi berubah seperti itu. Udah semua udah pasti berubah dari kami. Oke. Pertanyaan berikutnya ini barangkali beredar juga di masyarakat ini Mbak Pikih ya. Tadi Anda katakan Kortex ini lebih bagus lah, setidaknya begitu, bisa merangkul atau merangkum ya. Betul. Dari beberapa layanan menjadi satu Kortex. Sekarang yang menjadi pertanyaan barangkali bagaimana dengan kerahasiaan dari data wajib pajak ini Mbak Pikih? Apakah juga bisa dijamin lewat Kortex ini? Iya, harusnya bisa dijamin lewat Kortex ini. Harusnya bisa lebih aman, lebih secure karena di Kortex ini kan semua jadi satu ya Mas Tono ya. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya atau mungkin misalnya sebelumnya ada resiko satu bocor di aplikasi ini, satu bocor di aplikasi ini, jadi semua di satu aplikasi mungkin jadi lebih gampang pengawasannya karena memang cuma ada satu data aja, satu portal channel aja. Baik, tadi Anda katakan bocor di sana, bocor di sini. Mungkin ya, kemungkin ada ya. Dan resikonya. beberapa waktu yang lalu kita dengar dengar ada kebocoran yang dilakukan begitu ya, bukan dilakukan sih sebenarnya, kebocoran, bocornya data wajib pajak. Tidak tanggung-tanggung Mbak Pigi, ada 6 juta wajib pajak yang datanya bocor. Bagaimana Anda menyikapi dengan adanya Kortex ini? Oke, dengan adanya Kortex ini sebenarnya itu kan 6 juta wajib pajak. Nah itu saya juga sebenarnya baru dengar sih dari Mas Tono. Sebenarnya itu emang sebelumnya emang banyak dari wajib pajak kami yang dapat WhatsApp seperti itu kan, WhatsApp ada data-datanya seperti ini yang bocor atau misalnya dari penipuan kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga sebenarnya agak bingung juga sih Mas Tono, karena kan emang data kami ini kan juga dipakai di berbagai macam portal ya, di nggak cuma di kami aja gitu, seperti di dinas-dinas yang lain kan juga sebenarnya ada data kami juga. Nah itu yang sebenarnya juga kami untuk di nextnya yang kami benar-benar penjagaan banget itu di Kortex ini, makanya cuma jadi ada satu data aja, jadi kita gampang mengawasinya. Jadi insya Allah dengan Kortex ini karena cuma ada satu portal, satu channel, jadi nanti kita harusnya insya Allah bisa lebih gampang lagi untuk biar nggak bocor-bocor kemana-mana lagi, seperti itu. Artinya ada jaminan lah ya. Iya, artinya walaupun tidak setidaknya lebih aman lah begitu ya. Iya, lebih aman. Karena walau bagaimanapun yang namanya kesalahan tuh pasti ada ya kan, walaupun kecil, tapi kita setidaknya bisa meminimalisir ya. Betul, kita bisa harus, memitigasi. Iya, kira-kira begitu. Dan kekhawatiran masyarakat terkait dengan keamanan data pribadinya itu bisa diatasi lah, tidaknya bisa dimitigasi kata Mbak Pikih tadi ya. Betul. Oke. Dan seberapa besar Mbak Pikih bisa meyakinkan masyarakat bahwa datanya akan aman? Harusnya bisa benar-benar bisa lebih aman sih Mas Tono. Jadi buat teman-teman semua, buat wajib pajak,
nggak usah takut karena nanti berubah, terus kemudian nanti pas berubah mungkin ada kebocoran, itu harusnya nggak ada sih Mas Tono, karena kita benar-benar secure banget. Kemudian karena kan di Cortex Pak juga ya. kebetulan memang kalau untuk nyoba itu ada di yang sudah punya NPWP. Oh begitu. Betul. Dan Ya. yang bisa akses DJP online pelaporan. Oh begitu ya. Oke, Mbak Pikih, kita lanjutkan dengan bincang-bincang kali ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini dalam rangka persiapan untuk Kortek ini diluncurkan ini, Mbak Pikih? Terutama untuk bagi wajib pajak ini, apa yang harus dipersiapkan? Apakah harus mempersiapkan apa namanya, nomor pokok wajib pajaknya, atau harus menyiapkan apa namanya, segalanya lah yang terkait dengan pelaporan begitu? Bagaimana Anda menjelaskannya? Oke Mas Tono, jadi kalau untuk wajib pajak kita harus update data terlebih dahulu, tadi yang sudah saya sampaikan Mas Tono. Update datanya, kemudian kan di kita ini kan sebenarnya udah berlaku dari bulan Juni kemarin, jadi yang NIK sama dengan NPWP itu Mas Tono. Jadi kan kalau sekarang nanti untuk di nextnya nomor NPWP itu hanya nomor NIK aja, jadi nggak ada nomor NPWP yang 15 digit. Oh begitu. Nah itu kan sebenarnya udah berlaku di tahun ini ya Mas Tono ya, bukan hal baru lagi. Nah buat kawan pajak semua, jangan lupa pastikan memang NIK-nya sudah tersambung dengan NPWP-nya gitu. Jadi nanti ketika Cortex launching nanti tahun depan itu NIK-nya memang sudah tersambung dengan NPWP yang sebelumnya. Jadi pastikan dulu sudah terupdate NIK NPWP-nya, kemudian sudah update juga email, nomor telepon, dan juga data-data semuanya. Apalagi untuk yang usaha yang PT-PT atau CV gitu Mas Tono, itu pastikan memang data direkturnya benar, data penanggung jawabnya semua benar gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika launching masih pakai data yang lama, takutnya nanti kan masih kehubung sama yang lama, takut mungkin orangnya udah pergi atau segala macam, jadi nggak secure lagi nanti kan Mas Tono jatuhnya. Seperti itu. Mbak Pikih, ada pertanyaan-pertanyaan klasik lah katakanlah begitu. Bagaimana kalau misalnya lupa email atau nomor HP-nya diganti begitu ya? Apa yang terjadi begitu misalnya? Dan bagaimana caranya untuk bisa aktif kembali katakanlah begitu? Oke Mas Tono, kalau untuk penggantian email sama penggantian nomor telepon itu sebenarnya bisa di DJP online sendiri, kita bisa akses sendiri Mas Tono. Jadi tanpa perlu ke kantor pajak seperti itu namanya. Cuman kalau misalnya kita lupa nih password DJP online-nya ya seperti itu, nanti mungkin boleh chat di kami, minta EVIN segala macam, nanti kita kasih EVIN-nya, atau mungkin boleh datang aja langsung ke kantor pajak kalau mau memastikan benar-benar datanya sudah update. Ya, termasuk EVIN tuh kadang-kadang karena lama baru baru diakses begitu ya. Setahun sekali lah. Setahun sekali lupa lah ini apa, ini passwordnya apa begitu ya, EVIN-nya apa begitu. Jadi betul. tapi itu bukan kendala sebenarnya ya. Iya betul, sebenarnya gampang aja, minta aja langsung dikasih sama kami. Oke, baik teman-teman radio, luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya cukup ya. Oke, nanti barangkali masih malu-malu barangkali ya. Mungkin. Atau kalau mau tanya lebih lanjut datang saja ke kantor pajak Pratama. Atau ya. bisa follow Instagram kami, Follow bisa Instagram. nge-DM aja. Oh gitu, Iya. ketimbang jauh-jauh ke sana Ketimbang ya. jauh, Oke, betul. kasihan juga waktu, tenaga, biaya ya. Iya. betul. Oke, Mbak Pikih, terakhir closing statement Anda, apa yang akan Anda katakan kepada para wajib pajak begitu terkait dengan Kortek ini? Oke, Mas Tono, mungkin buat kawan pajak semua yang udah nggak sabar untuk menunggu Cortex ini, mungkin masih ada yang penasaran nih kira-kira seperti apa Cortex. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, bisa ikut kelas pajak kami. Untuk lihat pendaftarannya, link pendaftarannya boleh follow Instagram kami juga di @pajaktanjung. Nanti bisa nge-DM kami untuk ikut kelas pajaknya, kemudian nanti juga bisa ikut simulator Cortex-nya, itu yang sedang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari Mas Tono. Jadi pengennya semua wajib pajak tuh bisa nyoba dulu Cortex, simulator Cortex-nya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk ikut simulator Cortex-nya, dan juga untuk follow Instagram kami untuk bisa melihat semua updatean informasi perpajakan yang terbaru. Oke, mungkin juga Anda ingin katakan bahwa tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Takut Iya, ya, tidak perlu takut. dengan barang baru Kortek ini ya. Betul, tapi emang wajar sih Mas Tono, kalau kita ada perubahan pasti akan ada ketakutan sebenarnya. Iyalah. Tapi semuanya akan bisa diatasi ketika Anda ya nge-DM namanya ini dan Instagramnya update terbaru, atau kalau perlu datanglah ke sana ya langsung aja, ke kantor pajak. Ini kayak Pagarang ini kada bisa ngalihnya. Banyak sih yang seperti itu Mas Tono, betul. Oh gitu ya, artinya keluhan-keluhan seperti itu bukan sesuatu yang menakutkan lah. Betul, ya. betul. Karena ini semua bertujuan untuk lebih memudahkan wadah wajib pajak. Intinya itu. Ya. Betul. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa beberapa aplikasi dijadikan satu begitu ya. Bahkan tadi sempat Anda katakan dalam nomor NPWP itu tidak lagi nomor NPWP tapi nomor NIK ya. Biar nggak lupa-lupa. Biar nggak lupa-lupa lagi. Satu ya. nomor aja. Oke. Pikih Anissa Ramadhani, penyuluh pajak
pihak kantor pajak Pratama, terima kasih Sama-sama Mas telah Muhammad. hadir ke Radio Suara Tabalong FM. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan kali ini menjadi pencerahan pada wajib pajak dan menjadi bermanfaat ya. Betul. Nanti kapan-kapan main-main ke sini lagi Mbak Piki. Iya, insya Allah Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul, Tidak hanya masalah kortek barangkali atau hal-hal lain Mbak Piki ya. Siap. Oke, Insya terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari kantor pajak Pratama. Kita bersua kembali pada kesempatan mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.